Halo Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia dan salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya, Benson Budiman Merpaung, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 6 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua terhadap murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga murid dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut penjelasan tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Salah satu murid yang bernama Rangga, kelas 11 TSM, tidur pada waktu proses pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Syukur semua dalam keadaan sehat ya. Itu ada siswa yang tidur, siapa namanya? Serangga, Pak. Serangga. Kapan udah tidur? Dari tadi, Pak. Dari jam sebelumnya ya? Ya, Pak. Siapa gurunya nak? Ibu Endah tadi kami, Pak. Dibiarkan begitu aja. Ya, Pak. Soalnya Ibu Endah sudah kesal. Astaga. Tolong nak dibangunin. Rangga, bangun. Rangga. Rangga, kenapa mesti tidur nak? Ngantuk. Waduh, sampai mimpi manis ya nak? Ya, Pak. Waduh, sampai mimpi manis. Rangga, nah kita belajar dulu ya nak ya. Tapi nanti setelah istirahat, tolong bapak jumpai di ruangan bapak ya nak ya. Ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan. Waalaikumsalam Rangga. Silakan dulu nak. Bagaimana kabar Rangga, sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi waktu jam istirahat sudah jajan? Sudah. Nah, syukur sudah jajan ya. Rangga, kira-kira kenapa bapak nanggung Rangga ke dalam ruangan bapak ini nak? Tahu tidak? Tahu. Coba gara-gara apa? Tidur di kelas jam pelajaran. Iya, tidur dalam kelas jam Pelajaran. pembelajaran. Rangga, bapak sudah dapat informasi dari ketua kelas. Kebetulan bapak adalah sebagai wali kelas ini. Ya. Dan juga bapak dapat informasi dari bapak ibu guru yang mengajar di dalam kelas kita. Katanya Rangga itu sering tidur pada waktu jam pembelajaran. Ya. Benar Rangga? Ya. Kira-kira berapa kali? Sering kali, Pak. Sering kali ya. Kalau Rangga itu tidur masih satu kali, bapak tidak panggil Rangga ke dalam ruangan bapak ini. Tapi karena Rangga itu sudah sering ya, itu merupakan masalah buat Rangga sendiri ya nak ya. Ya. Nah Rangga, bapak maklum ya, karena bukan cuma Rangga yang tidur pada waktu jam pembelajaran. Ya. Teman-teman Rangga juga ada yang tidur pada waktu jam pembelajaran ya. Ya. Tapi Rangga jangan keseringan ya. Karena apa? Karena itu akan membuat hal-hal yang negatif kepada Rangga.
Contoh ya, Rangga itu tidak disukai oleh bapak ibu guru. Yang kedua, tidak disukai oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang disampaikan oleh bapak ibu guru kepada Rangga, ya Rangga pasti tidak tahu ataupun tidak paham. Benar nggak Rangga? Iya. Benar kan? Benar. Nah, Rangga, oleh karena itu, bapak di sini sama Rangga mau mencari solusi. Ya. Iya. Setuju tidak? Setuju. Setuju ya? Itu Rangga kenapa bisa ngantuk pada waktu jam pembelajaran? Itu gara-gara apa? Nah? Kurang tidur, Pak. Kurang tidur. Nah, itu apalagi itu belum waktu siang dunian gitu, nah, ya. Iya. Tapi itu pada waktu masih jam pagi-pagi. Ya, Bapak tadi masuk di situ jam keempat, sekitar jam 9-an lewat, ya. Iya. Tapi Rangga sudah ngantuk di situ. Berarti kalau Bapak pikir-pikir dalam diri Rangga ada suatu masalah, ya, ada suatu masalah. Coba Bapak ingin tahu kenapa bisa mengantuk Rangga pada waktu jam pembelajaran itu? Karena saya tadi malam kelamaan tidur, Pak. Kira-kira Rangga itu tidurnya tadi malam jam berapa? Jam setengah 12. Oh, itu udah kelamaan. Itu Rangga tidur gara-gara apa sampai tengah 12-an malam? Ada kegiatan organisasi, Pak. Organisasi itu kegiatan yang sangat positif, nah, ya. Iya. Tapi kenapa bisa sampai jam tengah 12-an? Karena ngobrol sama teman, Pak, sambil ngopi. Sambil ngopi dan ngobrol, Iya. ya. Jadi itulah penyebabnya kenapa Rangga terakhir bisa ngantuk di dalam kelas pada proses pembelajaran, ya. Gara-gara Rangga itu kelamaan tidur, ya. Iya. Nah, kalau boleh itu dirubah, ya, dirubah. Yang dirubah adalah bukan organisasinya, Iya. ya, tapi yang namanya ngopi dan ngobrol itu jangan dilakukan. Iya. Jadi selesai organisasinya langsung pulang ke rumah, ya. Iya. Tadi Rangga bilang organisasinya itu sampai jam 9, ya, ya, sampai jam 9. Nah, jadi kalau contohnya selesai, ya, langsung pulang ke rumah, kemudian tidur, Iya. ya. Sampai ke rumah sekitar jam berapa nak? Jam setengah 10. Setengah 10, ya, setengah 10 sudah bisa masuk ke dalam kamar dan tidur, ya, seperti itu. Nah, Rangga, Iya. dari kesalahan yang kamu buat, ya, itu yang keyakinan kelas yang kita sepakati yang kamu langgar itu keyakinan apa? Tidak boleh tidur di dalam kelas, Pak. Tidak boleh tidur di dalam kelas, ya. Kalau itu dilakukan, apa konsekuensi? Ketinggalan Apa? Lupa ya? oh, Lupa. Bapak ingatkan lagi ya. iya. Yaitu ketinggalan mata pelajaran, materi mata pelajaran yang pada saat kamu tidur itu dicatat ulang lagi, Iya. ya, dicatat. Tuh Rangga kenapa bisa ngantuk pada waktu jam pembelajaran itu gara-gara apa? Kurang tidur, Pak. Kurang tidur. Nah, itu apalagi itu belum waktu siang dunian gitu, nah, ya. Iya. Tapi itu pada waktu masih jam pagi-pagi, ya. Bapak tadi masuk di situ jam keempat, sekitar jam 9-an lewat, ya. Iya. Tapi Rangga sudah ngantuk di situ. Berarti kalau Bapak pikir-pikir dalam diri Rangga ada suatu masalah, ya, ada suatu masalah. Coba Bapak ingin tahu kenapa bisa ngantuk Rangga pada waktu jam pembelajaran itu? Karena saya tadi malam kelamaan tidur, Pak. Kira-kira Rangga itu tidurnya tadi malam jam berapa? Jam setengah 12. Oh, itu udah kelamaan. Itu Rangga tidur gara-gara apa sampai tengah 12-an malam? Ada kegiatan organisasi, Pak. Organisasi itu kegiatan yang sangat positif, nah, ya. Iya. Tapi kenapa bisa sampai jam tengah 12-an? Karena
sambil ngopi dan ngobrol. Iya. Ya, jadi itulah penyebabnya kenapa Rangga terakhir bisa ngantuk di dalam kelas pada proses pembelajaran, ya, gara-gara Rangga itu kelamaan tidur, ya. Iya. Nah, kalau boleh itu dirubah, ya, dirubah. Yang dirubah adalah bukan organisasinya, Iya. ya, tapi yang namanya ngopi dan ngobrol itu jangan dilakukan. Iya. Jadi selesai organisasinya langsung pulang ke rumah, ya. Iya. Tadi Rangga bilang organisasinya itu sampai jam 9, ya, ya, sampai jam 9. Nah, jadi kalau contohnya selesai, ya, langsung pulang ke rumah, kemudian tidur, Iya. ya. Sampai ke rumah sekitar jam berapa, nak? Jam setengah 10. Setengah 10, ya, setengah 10 sudah bisa masuk ke dalam kamar dan tidur, ya, seperti itu. Nah, Rangga itu yang keyakinan kelas yang kita sepakati yang kamu langgar itu keyakinan apa? Nak? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidak boleh tidur di dalam kelas, ya. Kalau itu dilakukan, apa konsekuensi? Ketinggalan. Apa? Lupa, ya? Oh. Lupa. Bapak ingatkan lagi, ya. Iya. Yaitu ketinggalan mata pelajaran, materi mata pelajaran yang pada saat kamu tidur itu dicatat ulang lagi, Iya. ya, dicatat. Baik Rangga, Iya. kira-kira apa solusi dari Rangga sendiri supaya Rangga itu ada perubahan ke arah yang positif? Saya meminta maaf kepada Bapak dan Ibu guru yang saat jam pelajarannya saya tinggal tidur, Pak. Dan jangan lupa untuk Mengulangi catatan materi-materi yang saya tinggal tidur, Pak. seperti yang tadi sama ibu itu, ibu keurusan sudah dicatat? Belum, Pak. Belum, ya. Nanti kalau sudah pulang sekolah, tolong di rumah dikerjakan, ya. Iya. Nah, kemudian besok menghadap lagi sama ibu itu, ya, Nak, ya. Iya. Nah, Rangga, Iya. ada beberapa lagi solusi yang Bapak tawarkan kepada Rangga, ya. Yang pertama, jika Rangga itu ngantuk pada jam pembelajaran, ya, tolong Rangga itu permisi atau izin kepada Bapak Ibu yang bersangkutan untuk keluar cuci muka atau wudhu, Iya. nah, supaya hati dan pikiran Rangga tenang dan refresh, ya. Iya. Kemudian yang kedua, saya juga nanti akan menghubungi orang tua daripada Rangga, ya, lewat telepon, supaya nanti Rangga dan orang tua saling kerjasama, yang mana orang tua dari Rangga selalu mengingatkan Rangga untuk selalu tidur dengan tepat waktu, ya, supaya jangan lama-lama lagi tidurnya, Nak, ya, Iya. biar jangan terganggu aktivitasnya di sekolah. Iya. Paham, Nak, ya? Paham. Ya, baik Rangga, Bapak berterima kasih Rangga sudah berbuat mengarahkan dirinya ke arah yang positif, ya. Mudah-mudahan Rangga ada perubahan, ya, Nak, ya. Nah, baik Rangga, demikian perbincangan kita untuk hari ini. Ya, silakan, ini masih jam pembelajaran. Iya. Silakan Rangga langsung menuju ke kelas kita, ya, Nak, ya. Iya. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Kasus yang kedua, salah satu murid yang bernama Sophie, kelas 11 TSM, sering terlambat datang ke dalam kelas. Dan sasaran itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, handle rem. Yang kedua, masker rem. Yang ketiga, selang rem. Yang keempat, kaliber rem. Yang kelima, kampas rem. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Nak. Maaf, Pak, saya terlambat. Terlambat? Iya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Ya, nanti setelah istirahat pertama, tolong jumpai Bapak, ya, Nak, ya. Pak, maaf, sengaja, Pak. Ya, tapi jangan lupa nanti, ya,
jumpai bapak di ruangan bapak ini setelah istirahat ke kamar. Oke, silakan. Masih Pak. Nah, Assalamualaikum Pak. waalaikumsalam. Silakan Nuna. Bagaimana kabarnya Sofi, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, sehat. Tadi sudah istirahat. Sofi udah jajan? Sudah Pak. Sudah. Kira-kira Sofi tahu tidak kenapa bapak panggil ke ruangan bapak ini enggak? Tahu Pak. Kira-kira gara-gara apa? Karena saya sering terlambat masuk ke dalam kelas Pak. Jadi ketinggalan banyak pelajaran Pak. Iya betul. Tadi saya sudah konfirmasi kepada ibu kelas. Kebetulan bapak adalah sebagai wali kelas kalian. Dan saya sudah mendapatkan konfirmasi dari bapak ibu guru yang mengajar di kelas kita. Katanya Sofi itu sering telat ya masuk ke dalam kelas. Iya Pak. Iya. Nah, Sofi, kalau kamu itu sering datang terlambat di dalam kelas, pasti Sofi itu ya banyak ketinggalan mata pelajaran dan juga mengganggu teman-temannya dan bapak ibu guru yang mengajar di dalam kelas. Sofi, bapak tahu dan maklum ya, semua manusia itu punya kesalahan. Tapi kalau seandainya Sofi itu ya sekali telah datang terlambat ke dalam kelas, apa masih maklum. Tapi karena sudah seringkali datang telat ke dalam kelas, itu merupakan kesalahan besar ya nak. Ya, nah bapak mau tahu ya, kira-kira Sofi itu datang telat ke dalam kelas itu gara-gara apa nak? Karena saya sering begadang sambil main HP Pak. Astaga, Sofi. Kalau kita itu selalu belajar itu dari segi waktu dan juga bermain HP harus kita atur lah ya. Ya Pak. Kesepakatan yang sudah dilanggar Sofi, kesepakatan apa nak? Kesepakatan disiplin waktu Pak. Disiplin waktu, benar ya. Disiplin waktu. Penting nggak disiplin waktu itu nak? Penting Pak. Kita bisa membuat orang datang ke sekolah tepat waktu dan menjadi orang menghargai waktu. Iya benar. Sofi sendiri sudah tahu ya nak ya, kalau kita itu disiplin waktu. Karena kalau kita disiplin waktu, kita pasti dari segi pelajaran di sekolah tidak banyak ketinggalan. Kemudian kita juga menghargai orang lain. Kemudian kita juga akan tepat waktu datang ke sekolah. Nah, kira-kira Sofi dari permasalahan yang dihadapi Sofi, kira-kira apa solusi yang ditawarkan oleh Sofi? Dengan mengurangi main HP dan tidur secara teratur Pak. Iya benar. Tapi Sofi setelah Bapak mempelajarinya, alangkah baiknya Sofi itu ya membuat lagi yang namanya jadwal aktivitas sehari-hari. Jadi contohnya dari Sofi itu bangun pagi, persiapan berangkat ke sekolah, kemudian pulang dari sekolah, kemudian malamnya itu apa-apa saja yang dilakukan Sofi malamnya, contohnya mengerjakan tugas dan lain-lainnya itu ya dibuat. Tapi jadwalnya itu harus bersifat yang positif. Nah, kalau sudah ada itu nanti Sofi harus dengan disiplin untuk menjalankannya. Mudah-mudahan dengan adanya itu ya Sofi masalah-masalah yang dihadapi seperti telat datang ke sekolah ataupun telat masuk ke dalam kelas itu akan bisa dikurangi ya. Berpegang teguh sama solusi yang kita sepakati ya. Jadi mulai hari ini atau saat ini Sofi jangan ada lagi kesalahan dari segi telat masuk ke dalam kelas ya. Ya baik Sofi, terima kasih sudah datang. Sofi silakan masuk lagi ke dalam kelas. Ya Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak atas kesalahan saya. Saya kembali ke kelas ya Pak. Tanggapan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga Putra dari kelas 11 TSM.
selaku murid Pak Benson Budiman Marpaung. Setelah saya mendapatkan bimbingan dari Pak Benson mengenai kesalahan yang telah saya lakukan, yaitu tidur di jam pelajaran Pak Benson dan juga jam pelajaran guru sebelumnya, saya menyadari bahwa tidur itu tidak dilakukan oleh semua murid pada waktu jam pelajaran. Saat dibimbing oleh Pak Benson, saya merasa nyaman dan tidak terpojok sama sekali. Dengan sadar dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan saya supaya jangan terulang lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Benson Budiman Marpaung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Marsha Amelia dari kelas 11 TSM selaku murid Pak Benson Budiman Marpaung. Setelah saya mendapatkan penanganan dari Pak Benson mengenai kasus saya yang telah sering telat masuk ke dalam kelas, akhirnya saya merasa nyaman dan tenang kepada Pak Benson. Dan saya juga mendapatkan solusi yang tepat atas masalah yang saya alami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat.